Hari ini kami mau konsultasi ke Bea Cukai Priok. Wah, nopo. Yuk ikuti kami. Oh iya, sebelum datang ke Bea Cukai Priok, buat reservasi atau janji konsultasi di website bcpriok.net dulu ya. Isi data, lalu pilih waktu dan tanggal ketemuan. Kemudian datang ke kantor. Lanjut. Konfirmasi kehadiran dengan scan barcode reservasi di lobi. Otomatis ya, guys. Nah, ini ruangan custom care buat konsultasi. So modern dan kekinian ya. Banyak spot duduk yang nyaman bisa buat sambil kerja. Nah, kita milih tempat duduk, nanti ada mas atau mbaknya, klien koordinator yang bakal nyamperin kita. Curhat dong, enggak konsultasi guys. Wes, pokoknya nyaman lah, no antre-antre klub ya guys. Oh iya, ada juga corner gym lo guys. Di pojok konsultasi ada coffee corner buat kamu bisa ngopi sambil FWS-an. Macan tutul, mantap betul. Temukan solusi terbaik atas permasalahan kepabeanan dan cukaimu with Bea Cukai Priok. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500 225 atau tautan berikut ini. Hai kawan Prima, selamat datang dan berjumpa lagi dengan Bea Cukai Priok dalam live IG episode ke-19. Nah, episode ini cukup menarik nih bagi saya karena ini pertama kali saya live IG. Yang sebelumnya live IG pada episode sebelumnya itu dibawakan oleh teman-teman kita, Mas Permana dan Mas Rifat ya. Nah, kali ini dengan saya nih, mungkin perkenalan dulu ya. Kita perkenalkan, nama saya Firman, tentunya yang akan menemani kawan Prima semua selama kurang lebih 45 hingga 60 menit ke depan dalam live IG Bea Cukai Tanjung Priok. Tentunya akan kita bagikan informasi-informasi tentang layanan-layanan yang diberikan oleh Bea Cukai Priok dan akan dibawakan oleh narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Nah, untuk kawan-kawan Prima nanti yang ikut live IG ini silahkan untuk aktif bertanya jika ada pertanyaan seputar tema-tema kita hari ini yang akan tentunya akan ada kenang-kenangan dari kita, merchandise bagi para penanya terbaik. Nah, sudah hadir nih bersama kita kali ini Mas Aditya Dwi Perdana. Nah, Mas Aditya ini akan membawakan materi tentang tema yang sudah di-share pada Instagram Story kita hari ini. Nah, tema yang akan dibawakan ini adalah tentang salah satu layanan unggulan yang dimiliki oleh Bea Cukai Tanjung Priok. Layanan apakah itu? Layanannya adalah PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah kedatangan narasumber. Untuk itu kita mengundang Mas Aditya. Selamat pagi Mas Aditya. Selamat pagi Mas Firman. Senang sekali bisa gabung. Ini pertama kalinya kita live IG ya. Iya, ini pertama kali bagi saya dan mungkin katanya terakhir kali buat Mas Aditya karena mau pindah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalan dulu nih Mas. Mungkin teman-teman juga kawan Prima ini belum kenal sama Mas Aditya. Mas Aditya ini sudah berapa lama Mas kerja di Tanjung Priok? Kerja di Priok saya sejak Januari 2013. Ini sudah tahun ke-10 ya, sudah tahun ke-10, sudah 9 tahun lebih. Iya, tahun ke-10. Nah, di Priok ini udah muter-muter lah lumayan, udah beberapa bidang. Yang terakhir ini di BKLI ya. Iya. Terakhir di BKLI. Iya, alhamdulillah yang terakhir ini di PTSP juga ditempatin di situ. Oh, di PTSP ya. Jadi ya. Di PTSP kira-kira sudah berapa lama, Mas? Di PTSP itu kan sebelumnya kan loket-loket itu di masing-masing bidang ya. Ya. Jadi dulu awalnya pengguna jasa itu kalau mau masukin permohonan atau layanan apapun kan langsung ke bidang masing-masing. Nah, sejak sekitar akhir tahun 2020 itu mulai pelan-pelan dialihkan
ada tuh loket PTSP, tapi belum semua layanan. Jadi pelan-pelan dari fasilitas, terus akhirnya berkembang lagi, semakin banyak, pendok akhirnya ada juga, sampai perben juga ada. Nah itu alhamdulillah ya udah banyak perkembangan lah, jauh perkembangannya lebih baik dari yang dulu. Ya, alhamdulillah ya tantangannya juga banyak juga sebenarnya. Wah iya Mas, tentunya nanti kita akan juga bahas tentang tantangan-tantangannya. Tapi yang melatar belakangi kenapa ada PTSP ini bagaimana Mas perkembangannya? Nah itu kalau latar belakang ya kita nggak usah sebut apa ya negatifnya, nggak usah kita bahas lah, nggak usah kita bahas lah ya. Nah yang kita inginkan dengan adanya PTSP itu sebenarnya kita pengen mempermudah. Saya nggak mau menyebutnya membatasi ruang pengguna jasa ataupun bidang-bidang yang lain ya. Ya sebutnya kita lebih enak mempermudah pengguna jasa. Nah, dengan adanya loket PTSP ini, pengguna jasa yang dulunya harus ke langsung bidang-bidang terkait itu. Kalau tahu dulu kan pengguna jasa itu sampai naik ke lantai berapa tergantung layanannya di mana. Nah itu sekarang dipermudah. Jadi hanya di lantai P2 aja, parkiran yang dulu parkiran P2 itu, nah pengguna jasa cukup menyerahkan di situ saja, nanti ngambilnya juga di situ. Jadi dengan adanya PTSP ini, pengguna jasa nggak perlu lagi nanti naik-naik ke sana, nyari-nyari bidang ini di mana, bidang ini di mana, layanan ini di mana, loket ini di mana. Nah, apalagi yang baru, kalau yang baru nanti kan bingung, nggak pernah ke Priuk, tiba-tiba layanan ini di mana, loket ini di mana. Nah, sekarang jadi satu loket, jadi satu tempat, pengguna jasa nanti bisa langsung ke situ. Layanannya ada di situ, ngajuin permohonan di situ. Yang ada hard copy ya, untuk yang soft copy kan udah kita sama-sama tahu ya, ada di Slim. Jadi nanti pengguna jasa bisa masukin hard copy-nya di situ, nggak perlu kemana-mana lagi. Ngambil produknya pun kalau misalkan ada produk ya, ada cap atau apa dari bidang terkait, layanan terkait, bisa ambil di situ juga. Jadi pengguna jasa bisa lebih mudah lah. Mau masuk semalam juga nggak apa-apa, juga tetap kita layanin kok, tenang. Insya Allah akan luar biasa. Jadi itu ya bedanya, karena dulu kalau kita lihat pelayanan dokumen itu dibagi-bagi berdasarkan jenis layanannya dan di bidang-bidang masing-masing, kemudian dijadikan satu. Tentunya ini sangat memudahkan bagi para pengguna jasa, dia nggak usah naik turun mungkin ya. Kayaknya di lantai satu, lantai ground. P2. Oh di P2 ya. Itu dulu kan lantai parkiran ya, parkiran P2, parkir lantai 2 gitu. Oh P2, parkiran lantai 2. Oh iya. Di PTSP ini ada berapa loket, Mas? Kalau settingan awal itu kan disetting sebelum pandemi ya, sebelum ada pandemi. Iya. Dulu settingannya tuh ada 16 loket. Nah itu banyak banget 16 loket. Terus 2020 kan ada pandemi tuh. Nah akhirnya 2020 ada pandemi. Akhirnya inisiatif buat ada Slim. Akhir-akhir 20 mulai ada Slim itu. Jadi akhirnya loket-loket itu yang dulunya disetting untuk manual, dokumen-dokumen semua hard copy. Akhirnya enggak lagi. Hanya beberapa layanan yang membutuhkan hard copy, tidak semua layanan ada hard copy-nya. Jadi ya akhirnya dari 16 loket itu paling yang kita pakai sekitar 1 sampai 8 lah maksimal. Kalau misalkan nanti load dokumen emang lagi tinggi banget bisa lebih dari itu. Rata-rata sih harian paling loket 1 sampai 7 atau 6, 5, standar 5 sebenarnya. Itu sih Mas. Jadi dari 16 loket yang kita sediakan, ya karena COVID, digitalisasi pelayanan digitalisasi kita. Nah itu emang COVID itu emang ada efek bagusnya itu, kita dipaksa berubah. Ya mau nggak mau gimana? Dilakukan ketemu daripada layanan nggak jalan nanti semua bingung. Ini gimana Mang Wajin ini nggak bisa, nggak boleh ketemu, nggak boleh berinteraksi. Apalagi kantor dulu dibatasi kan maksimal 25%, 50%. Mau gimana kalau nggak ada digitalisasi, kita nggak beralih ke soft copy, gimana nanti? Banyak, sedangkan layanan di video ini banyak banget.
Sehari aja untuk soft copy itu bisa 1.000 lebih, 1.000 2.000-an lah. Itu banyak banget itu. Bayangkan kalau semua manual, masih manual, kita nggak ada digitalisasi, nggak ada slim, nggak ada siap yang seperti sekarang. Bisa nggak jalan nih, bisa pengguna jasa bisa banyak yang komplain, importer apalagi ya. Makanya itu kita benar-benar dipaksa untuk berubah ya. Alhamdulillah, dampak positifnya bisa kita rasakan sendiri, dari pengguna jasa juga bisa merasa lebih mudah. Itu sih Mas. Ya, COVID memaksa kita untuk mempermudah layanan. Luar biasa. Salah satu mempermudah layanan tadi melalui Leket PTSP adalah layanan Slim. Mungkin bisa dijelaskan tuh Mas, apa sih Slim? Mungkin ada yang pengguna jasa baru yang belum paham tuh. Slim, oh bikin akun enggak ya Slim gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas. Untuk saat ini, Slim tidak perlu pakai akun Mas. Jadi semua bisa mengakses Slim. Di situ nanti ada yang bisa diisi, harus diisi. Nanti tinggal pilih layanannya di situ. Alamatnya ada di bjprio.net/slim3.0. Nah, itu nanti bjprio.net/slim3.0. Slimnya kecil semua ya. Nah, itu nanti pengguna jasa bisa ngajuin di situ. Pilih di pengajuan, pilih layanan yang submit apa. Nah, di situ nanti pengguna jasa bisa lihat juga syaratnya apa saja, janji layanannya berapa hari. Jadi nggak usah nanti ke loket tuh tanya, Mas ini berapa hari ya Pak, ini berapa hari layanan ini, nanti berapa hari, kapan jadinya. Sebenarnya di situ juga sudah ada di Slim gitu loh. Sudah jelas di situ janji layanan berapa hari, sudah jelas. Jadi Bapak Ibu pengguna jasa nggak perlu tanya lagi ke loket, ini jadinya kapan, ini jadinya kapan. Di Slim pun nanti kan juga ada keterangannya, misalkan harus menyerahkan hard copy atau enggak, sudah selesai atau belum, itu nanti bisa diikutin saja di Slim. Nah, nanti layanannya di Slim itu ada banyak banget, ada 100 lebih. Tinggal pilih, yang penting nanti ajuin aja di situ. Persyaratannya di situ juga sudah ada. Nanti tinggal upload dokumennya, dibaca ya, tapi ya di situ kan ada syaratnya PDF, harus PDF atau bisa yang lain, maksimal ukuran berapa, itu nanti dibaca dengan teliti ya. Untuk saat ini ya itu Mas. Untuk kedepannya emang kemarin ada wacana untuk bikin akun, termasuk akun premium untuk Mita atau AEO. Nah, nanti kemungkinan kedepannya bisa daftar untuk akun. Jadi nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Jadi login langsung nanti ngisi sendiri, otomatis ngisi perusahaannya apa, PIC-nya siapa. Kalau sekarang kan setiap mengajukan itu harus ngisi perusahaannya siapa, dari mana NPWP-nya, siapa yang ngajuin PIC-nya siapa. Nanti dengan akun itu diharapkan ya lebih mudah lagi, nggak usah ngisi-ngisi itu lagi. Kalau ada sesuatu aja nanti tinggal ngedit. Jadi nggak perlu tiap buka harus ngisi lagi. Nah, itu yang sekarang masih ada seperti itu. Tapi itu nanti kedepannya masih ada juga sih, Pak. Oh iya. Nah, untuk layanan yang ada di Slim itu, memang sih nggak semua layanan itu ada di Slim. Ada beberapa yang tidak ada di Slim. Iya betul. Yeah. Nah, itu sudah pernah saya koordinasikan juga untuk bidang-bidang terkait. Gimana nih layanan ini, misalkan coba dong dimunculin di Slim, biar pengguna jasa itu bisa langsung sampai di situ, nggak usah datang ke sini. Nah, itu ada juga ya, beberapa bidang juga ya mereka lagi ngobrolin lah, di proses juga. Ya kami harap pengguna jasa juga bersabar ya untuk yang belum ada di Slim ya. Ya itu ya kami usahakan juga agar layanan-layanan itu ada di Slim. Jadi pengguna jasa nanti nggak perlu datang ke kantor lagi untuk ngecek udah jadi atau belum. Yang belum ada di Slim itu tapi jarang banget Mas. Mungkin ada berapa ya? Kayak fasilitas itu ada revisi belum ada di Slim juga. Ekspor ada beberapa juga yang belum. Terus P2 juga ada. Nah itu juga kita dorong lah supaya
layanan itu ada di Slim. Jadi nanti kalau ada di Slim itu kan prosesnya jelas. Dokumen sampai mana, ini dokumen ini lagi dikerjain siapa. Misalkan lewat dari janji layanan kan juga bisa dipantau. Kaki mantau juga, atasannya bisa mantau. Nah itu nanti bisa mempermudah. Nah untuk pengguna jasa yang misalkan mau ngajuin sesuatu, ternyata nanti layanannya tidak ada di Slim, tanya aja nggak apa-apa, nanti ngajuinnya kemana, siapa, ke siapa gitu, nanti tanya saja, tapi jangan ke loket ya. Loket bukan menjawab bukan kemenangan loket untuk menjawab itu. Nah betul, itu harus ditekankan kepada para pengguna jasa. Kepada pengguna jasa ini, loket itu sebenarnya bukan tempat untuk bertanya. Meskipun sebenarnya kita bisa menjawab beberapa hal ya, nggak semua kita bisa jawab. Karena akses kita kan juga terbatas. Dari CESA dan lain-lain, akses kami itu terbatas. Jadi kami, misalkan pengguna jasa tanya ini itu nggak semua tahu. Jadi tolonglah pengguna jasa jangan anggapannya BC sama-sama BC, ini sama-sama BC, jadi sama-sama ngerti, harus ngerti semua, ya nggak gitu juga. Nah kalau di tiap organisasi kayak perusahaan kan sudah lumrah tuh, misalkan ada pembagian tugas atau otorisasi lah, itu kan sudah lumrah juga. Nah itu di pemerintahan pun juga seperti itu, makanya jangan misalkan anggapannya sama-sama pegawai BC, jadi sama-sama tahu, harusnya tahu semua, harusnya bisa jawab semua, ya nggak gitu juga. Kita kan punya akun sendiri-sendiri ya. Jadi ya nanti misalkan kalau mau tanya itu lebih pas ke sisi. Jadi kalau ke sisi kan bisa live chat, ataupun nanti kalau agak berat bisa konsultasi langsung tatap muka. Call center juga udah ada. Nah itu nanti kalau mau tanya di situ bisa, nanti di situ kan misalkan ada layanan apa, butuh format atau apa, nanti bisa ditanyakan di situ juga. Nanti bisa dikasih formatnya di situ. Kalau ke loket kan ya, karena akses kita terbatas ya, jadi kita nggak bisa ngasih. Ya, jadi untuk pengguna jasa yang mau tanya apapun, nah sebaiknya ke sisi, jangan ke loket. Ya nanti ke loket untuk layanan hard copy yang ya nggak terlalu berat, nggak apa-apa lah. Kita bisa jawab untuk yang bidangnya atau layanannya ada di situ juga ya, ada pemeriksanya di situ juga. Kita juga terbuka kok. Pengguna jasa tanya, ya tetap kita layanin, tapi kita arahkan. Nanti kalau misalkan kita nggak punya akses, nggak bisa jawab, ya udah kita arahkan ke sisi. Iya betul. Jadi ini nih sekaligus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari live IG, ada Bening Bayam tadi. Kalau mau konsultasi boleh lewat PTSP nggak sih? Nah inilah. Jadi nggak boleh, kita harus melalui sisi ya tadi ya Mas, yang seperti dijelaskan tadi, atau melalui live chat kita di bit.ly/chat BC Priok. Nah itu untuk chatnya kan linknya ada juga tuh di Slim, di pojok kanan bawah. Nah itu ada apa itu, tanda apa itu, diklik aja itu, nanti pilih tracking dan layanan informasi. Di situ nanti ada link chatnya, di situ aja bisa. Itu sisi kan juga barusan nambah pegawai kan. Jadi insya Allah nanti responnya lebih bagus lah, lebih cepat, bisa lebih cepat. Kan kemarin ada komplain juga kan dari pengguna jasa, untuk chatnya balasnya agak lama. Nah ini kita kan udah nambah pegawai di situ, dari call center udah ditambah, sisinya udah ditambah juga kan. Ya insya Allah kita sama-sama, kita ada perbaikan lah, kita ada feedback dari pengguna jasa. Ya kita intinya kan itu, kita biar pengguna jasa itu puas, kita melayani dengan baik lah. Kita juga enggak. Nah itu Mas. Nah Mas Adin nih, ada pertanyaan lagi, agak belum paham, jadi ditanya lagi. Apakah terdapat layanan yang belum ada di Slim, Pak? Kalau ada, pengajuannya lewat loket apa gimana? Tetap lewat Slim kah? Enggak, kalau yang belum ada. Nah itu tadi kan udah saya jelaskan. Kalau misalkan dicari, misalkan layanannya di pengajuan di Slim tidak ada, nanti bisa tanya ke sisi. Memang
nggak semua layanan itu ada di Slim, ada yang belum ada di Slim. Yaitu tadi dari kami udah mengusulkan ke bidang terkait juga yang belum ada di Slim itu coba dialihkan ke Slim lah, jangan ada lagi manual kayak gitu. Nah, misalkan nanti ada yang manual, soalnya yang manual itu ada juga yang nanti lewat front desk. Kalau untuk fasilitas yang revisi, kayak revisi Skype memang bisa di loket PTSP. Nah, itu nanti kami layanin. Itu nanti tetap bisa di PTSP nggak apa-apa. Untuk layanan yang lain, misalkan ada format dan lain-lain, kan syaratnya nanti bisa tanya aja ke Sisi. Kalau tentang syarat ya jujur aja, kami nggak terlalu hafal ya. Nanti kan kalau Sisi itu lebih hafal lah. Layanan ini syaratnya apa. Sisi kan juga punya grup untuk masing-masing bidang ya. Nanti kalau misalkan tanyanya lebih detail, biar Sisi nanti yang nanyain ke layanan terkait. Begitu. Ya, betul. Silahkan konsultasikan permohonan Anda di Sisi. Ya, betul. Nah, kemudian ini nih Mas, tadi kan kita kalau bahas melalui Slim ya, Slim itu kan berarti kita mengajukan dokumen itu secara soft copy. Betul. Nah, hard copy-nya masih perlu dibutuhkan nggak? Nah, ini yang kadang ada pengguna jasa juga yang tanya, ini nggak perlu hard copy, kenapa dia nyerahin? Sebenarnya itu bisa dilihat di Slim. Untuk Slim kan pengguna jasa itu bisa lihat statusnya di mana, penelitian atau apa, atau misalkan masih penerimaan soft copy. Nah, untuk hard copy ini bisa dicek di Slim. Nanti misalkan dia butuh hard copy-nya harus diserahkan. Nanti di Slim itu ada keterangannya, harap menyerahkan hard copy. Seperti CO nanti ya bisa nyerahkan juga untuk pendok SPJM. Itu nanti di Slim juga ada keterangannya untuk menyerahkan hard copy. Nah, ini yang kebanyakan pengguna jasa tuh datang, dia cuma upload soft copy, tiba-tiba langsung datang ke kantor padahal soft copy-nya belum diterima. Nah, untuk pengguna jasa tolong diperhatikan lagi Slim-nya, jangan cuma upload terus ditinggal. Tolong dipantau lah Slim-nya. Nanti biar pengguna jasa itu enak. Kami ngerjain itu juga langsung bisa ngerjain. Karena kalau misalkan layanan itu stepnya belum sampai ke penerimaan hard copy, kami di loket juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dokumen nggak bisa di-scan, nggak bisa nerima. Jadi kalau misalkan sudah ada keterangan untuk menyerahkan hard copy di Slim, baru hard copy-nya diserahkan. Nah, banyak juga tuh yang NPD, DNP, tiba-tiba nyerahin ke loket. Padahal nggak perlu menyerahkan hard copy. Kalau NPD kan yang perlu menyerahkan itu hanya untuk yang ada barang contohnya. Kalau di NPD ada permintaan barang contoh, baru itu diajukan ke loket. Nanti bisa kami terima. Kalau NPD, DNP, ya nggak usah ke loket kalau misalkan nggak ada permintaan untuk penyerahan hard copy. Kalau udah selesai, ya mau apa lagi? Cek aja nanti pengguna jasa bisa cek kan statusnya di Slim, dia udah selesai atau belum. Kalau udah selesai, ya udah selesai, mau apa lagi? Kalau udah selesai, udah diterima, ya udah. Kalau misalkan mau tanya kenapa Pak ini, oh udah selesai padahal saya ini, silahkan konsultasi saja nanti ke Sisi. Kalau di loket nanti misalkan udah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau diapain lagi? Nggak bisa diapa-apain, udah di-scan nggak bisa. Ya itu nanti ujung-ujungnya ya, misalkan ke kami ya kami lihat dulu, ini prosesnya sampai mana, kenapa ini dicek atau enggak. Nah itu yang kadang-kadang pengguna jasa nggak ngeh lah sama Slim itu. Harusnya pengguna jasa itu selalu update Slimnya, statusnya seperti apa. Ya, jadi itulah pengguna jasa harus mengupdate setiap pengajuannya melalui Slim. Nanti ada statusnya, harus dilihat mau ditindaklanjuti seperti apa, itu harus dipantau supaya pelayanan juga cepat ya sesuai dengan harapan. Nah untuk di NPD itu kolomnya kan memang satu ya, kayak NPD cuma ada lampiran lainnya kan cuma satu. Nah itu emang dibuat seperti itu sebenarnya, karena kan NPD itu isinya beda-beda ya. Kalau misalkan nanti dibuat kolom-kolom tertentu, kan kita nggak tahu juga PFD mintanya apa. Bisa aja mereka mintanya cuma
misalkan MSDS atau CO atau barang contoh. Nah, makanya nanti diuploadnya cuma satu kolom itu aja nggak apa-apa, nanti di situ aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti kebesaran ya, file aslinya kebesaran bisa dikompres kok. Yang penting masih terbaca lah. Dikompres pun jangan sampai yang buram-buram ngeblur, ya jangan. Nanti di-reject juga. Iya, nah itu nggak apa-apa. Satu kolom, namun jika terlalu besar silahkan dikompres ya. Untuk Virtual Police Indonesia dikompres, tapi jangan sampai nggak kelihatan, nanti di-reject. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Bening Bayam. Pendaftaran akun Slim itu berbayar atau tidak ya? Insya Allah tidak, gratis. Insya Allah gratis. Tenang. Kalaupun itu untuk yang sekarang itu insya Allah masih tetap berjalan. Ya. Yang semua pelayanan pun insya Allah masih berjalan. Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok tidak dipungut biaya. Iya, betul. Ya. Kita juga menerapkan SMAP ISO 9001, ISO 37001. Ya. Untuk itu kita lanjut lain lagi nih Mas. Oh ini dari tadi ada lanjutannya. Keseringan kami dokumen lampirannya banyak COO maupun dokumen penjelasan yang filenya banyak. Setelah dikompres, di-reject gambar tidak jelas. Nah itulah tadi masalahnya karena kompresnya terlalu buram. Jadi tidak jelas pada saat membaca dokumennya ya Mas. Iya betul. Untuk hal-hal seperti ini harus dihindari. Dikompres nggak apa-apa, tapi pastikan masih baca. Di situ kan ada kolom NPD ya, NPD sama dokumen pendukungnya. Nanti kalau misalkan terlalu besar dibagi dua aja nggak apa-apa. Oh iya betul. Dibagi dua aja nggak apa-apa ya sepinter-pinternya lah. Nanti kalau terlalu besar, kalau kompresnya terlalu buram nggak bisa sampai nggak bisa dibaca ya terpaksa kami reject. Ya mau gimana? Kalau nggak di-reject ya apa? Itu kan yang penting ya, harus bisa dibaca kan? Iya betul Mas. Nah tadi kan ada kita bahas tentang bagaimana pengajuan dokumen tadi ya. Tetap pengguna jasa harus mengupdate bagaimana statusnya, apakah memerlukan dokumen hard copy atau tidak. Nah nanti jika dokumennya selesai pasti diambil lagi dong. Jika prosesnya sudah selesai ya, dikembalikan lagi. Nah itu bagaimana Mas prosesnya? Apakah nanti dapat pemberitahuan apa gimana? Iya, jadi untuk hard copy itu untuk masing-masing layanan emang punya punya aturan sendiri lah, punya cara sendiri. Untuk pendok beda juga dengan jaminan misalkan perben itu beda juga. Nah tergantung layanannya apa. Kalau misalkan ada hard copy, misalkan ada keterangan harus menyampaikan hard copy, silakan hard copy-nya disampaikan. Nanti di situ kami cek kesesuaian antara soft copy dan hard copy. Nah, pastikan juga untuk pengguna jasa yang dilampirkan di hard copy ini sesuai dengan soft copy-nya. Jadi biar kami dari sisi pengguna jasa pun nggak bolak-balik dari kantor ke sini. Misalkan nanti dari sini sampai loket tuh ada yang kurang, akan kami kembalikan. Pak ini kurang, ini nggak ada, tolong dilengkapin ya. Begitu. Kalau misalkan masih seperti itu, soft copy nggak lengkap ya. Maksudnya hard copy-nya nggak sesuai dengan soft copy. Itu nanti kami mintakan dulu. Lampirkan sesuai dengan soft copy-nya yang diupload itu. Itu nggak kami reject. Maksudnya secara sistem nggak kami reject. Jadi dia nggak perlu upload ulang. Intinya kode tiket itu tidak gugur lah, belum gugur. Kode tiket itu belum gugur. Nanti kami kembalikan. Tinggal pengguna jasa melengkapi kekurangannya yang sesuai soft copy itu. Baru dimasukin lagi. Kalau udah sesuai baru kami terima. Kalau misalkan ya case-nya kayak pendong merah misal kayak pendong merah di PIB minta dokumen A, B, C, D. Ternyata yang diupload di soft copy kurang satu. Misalkan dokumen A nggak ada, dia nggak upload. Tapi di hard copy-nya ada. Itu kami reject. Itu otomatis kami reject, kami kembalikan. Dia harus upload ulang nanti dapat kode tiket baru.
begitu. Nah untuk yang lain misalkan di fasilitas, nah misalkan ada produk, misalkan ada skep atau surat, nanti bisa diambil juga di situ. Jadi untuk masing-masing layanan itu memang beda, nggak semua sama. Ada kekhususan masing-masing lah. Semua punya khasnya masing-masing, punya aturan masing-masing. Ya syaratnya memang beda-beda juga. Produknya juga masing-masing beda-beda. Nanti misalkan ada dokumen yang reject, tolong diambil. Makanya itu, tolong untuk pengguna jasa itu selalu pantau SLIM-nya. Kalau prosesnya belum sampai selesai, jangan nyerahin ke loket, langsung ditinggal. Nah ini banyak yang seperti itu. Nyerahin ke loket, Pak udah ya, dia ditinggal. Banyak yang seperti itu, dia nggak ngecek, tiba-tiba beberapa hari kemudian datang. Nah itu di situ masih ada banyak juga dokumen seperti SIKO itu dari tahun lalu nggak diambil juga. Nah ini pengguna jasa apa nggak baca atau gimana, dia nggak ngecek SLIM. Ada juga yang tiba-tiba datang, Pak ini dokumen saya ini di-reject. Nah Bapak selama ini kemana, nggak ngecek. Baru kalau dia ada butuh aja datang ke kantor. Ternyata kan untuk tiketnya itu belum sampai selesai gitu loh. Kalau untuk tiketnya atau kode layanan itu, kode tiket itu belum sampai selesai, tolong tetap dipantau. Pastikan itu nanti sampai selesai. Kalau udah selesai berarti ya udah prosesnya itu udah selesai, udah mentok. Kalau belum ada keterangan selesai, ya dipantau terus. Jangan ditinggal. Termasuk untuk pengguna jasa yang ke loket ya. Kadang kan ada yang, bukan kadang sih, sering juga yang bawa dokumen banyak, 10, lebih dari 10 lah. Nah itu tolong sebelum pulang, dilihat juga statusnya sudah berubah atau belum. Sudah diterima penerimaan hard copy atau belum. Kalau belum, ya tanyakan ke kami, Pak dokumen ini kok belum diterima, statusnya kok belum berubah. Jangan sampai nanti sampai sana ternyata dokumennya sampai kantor, dokumennya ternyata belum diterima. Nah itu nanti kan kalau misalkan pengguna jasa itu langsung tanya di situ, misalkan ada yang belum diterima langsung tanya di situ, kan kita bisa mudah carinya. Apakah memang terselip atau memang dia nggak nyerahin dokumen itu? Nah itu kita bisa cek langsung di situ. Soalnya ada juga nih cerita lucu yang dulu pernah juga sampai dilaporin ke cerita KAI. Lucu ya ini ya bukan seru ya, bilang cerita seru lah kita bilang cerita seru lah. Ada juga yang sampai dilaporin ke KAI. Bayangin dilaporin ke KAI. Terus saya dikirimin video kan dari KAI, CCTV-nya nyerahin ini. Wah apa yang salah ini? Dari pengguna jasanya komplain ngotot, udah nyerahin ini. Ternyata dia nyerahin kalau nggak salah ada berapa dokumen, 5 dokumen lah. PT, anggap aja PT A sama B. PT A 4, PT B 1. Nah yang dia komplain itu PT C. Dia merasa menyerahkan PT C. Oh iya. Nah kita cari-cari nggak ada. Laporlah dia ke KAI. Akhirnya ketemu, ternyata dia nggak nyerahin dokumen itu. Nah makanya untuk pengguna jasa itu juga harusnya tahu lah dokumen yang dibawa itu apa. Paham, yang dibawa itu PT apa. Karena kadang kita tuh juga manggil PT ini, PT A misal, nggak datang. Kita kan juga nggak hafal orang ya. Iya. Misalkan kita periksa dokumen dulu, silakan ditunggu dulu. Terus kalau udah selesai kami panggil. Misalkan ada yang kurang atau apa, kami butuh konfirmasi. Udah selesai, kami panggil nanti PT ini. Nah kadang tuh pengguna jasa nggak tahu. PT dipanggil PT ini nggak datang dia. Ternyata dia nggak tahu, Bapak tadi bawa PT apa. Nggak tahu juga, dia ternyata nggak hafal juga. Nah itu yang harus pengguna jasa tahu lah. Jangan cuma tahu PPJK-nya apa, dia harus tahu dokumen yang dibawa itu apa. Biar ya kita enak lah melayani. Dia biar paham dokumennya apa. Kita nanti jelasinnya juga enak kalau misalkan ada yang kurang. Jangan cuma ngomong, tadi dari kantor saya cuma disuruh kantor ini Pak. Ya jangan gitu juga dong Pak. Nanti kalau kita jelasin Bapak nggak paham gimana, muter-muter nanti. Begitu Mas. Iya. Oke, itu pengalaman yang luar biasa nih Mas. Unik ya, lucu, seru ya. Iya, Karena masalahnya seru ya. sama KI juga kan kita agak
adrenalin kita juga naik. Iya. Ini ada pertanyaan nih Mas dari William Dewa. Pak, setiap layanan akan butuh hard copy kah atau semua case atau semua case by case? Kemarin layanan perubahan PIB jalur merah butuh hard copy, kalau AP tidak butuh hard copy. Nah, itu tergantung layanannya ya. Karena kalau perubahan data PIB merah itu mereka kan masih nyerahin hard copy, SPJM-nya kan masih harus diserahin tuh. Nah, itu nanti dicek juga. Kan dari kantor dari kita belum menghilangkan syarat hard copy untuk SPJM. Jadi mereka tetap harus menyerahkan hard copy-nya untuk SPJM itu. Jadi kenapa perubahan datanya tetap hard copy ya seperti itu. Ikut layanannya apa, tergantung layanannya apa. Kalau untuk perubahan data PIB jalur hijau kan emang nggak ada hard copy lagi, nggak ada hard copy juga. Makanya itu tergantung layanannya apa juga. Nggak semua layanan itu ada hard copy, tergantung layanannya apa. Ya itu yang perlu ditekankan pengguna jasa. Pokoknya pantau aja SLIM-nya. Nanti harus ada perintah untuk menyerahkan hard copy atau tidak. Intinya di situ saja lah. Kalau nggak ada perintah untuk menyerahkan hard copy, udah selesai, ya udah nggak apa-apa nggak nyerahin hard copy nggak apa-apa. Kalau emang di SLIM nanti muncul keterangan harus menyerahkan hard copy, silahkan ke kantor serahkan hard copy-nya. Nanti baru proses itu bisa berlanjut. Karena kalau misalkan dia ada step penyerahan hard copy dan hard copy-nya nggak diserahin, dia prosesnya berhenti di situ, nggak akan jalan ke proses berikutnya. Begitu, Mas. Ya, jadi itu jawabannya Pak William Dewa. Semuanya ada persyaratan yang harus dibaca. Di persyaratan SLIM-nya itu pasti sudah ada ya Mas ya? Iya. Tentunya dipantau juga status dokumennya apakah perlu hard copy atau tidak, terutama untuk jalur merah tadi memang kita perlukan hard copy-nya ya. Iya. Ini ada lagi nih pertanyaan nih dari Indira Fat. Izin bertanya Mas, apakah boleh dirangkum step by step proses pengguna jasa mulai dari awal masuk SLIM sampai akhir dokumen diterima oleh petugas PTSP biar jelas. Mungkin singkat saja Mas, bisa dijelaskan lagi alur prosesnya. Alur prosesnya ya, punya jasa buka dulu layanan bjprio.net/slim 3.0. Nanti pilih di situ pengajuan, pilih layanannya apa, syarat-syaratnya di situ juga sudah ada, apa saja syaratnya dilengkapi di situ. Nanti diupload di situ, ada yang perlu diisi silahkan diisi. Seperti PIC-nya siapa, yang mengajukan siapa. Di situ bisa dilihat juga janji layanannya berapa hari. Jadi misalkan nanti sudah, misalkan janji layanan 3 hari. Misalkan 1 hari atau 2 hari, dia dicek di SLIM prosesnya tetap nggak jalan. Misalkan masih penerimaan soft copy tuh. Masih penerimaan soft copy, kok nggak jalan-jalan, masih penerimaan soft copy. Silahkan tanya nanti, Kalau seperti itu silahkan tanya. Nah, nanti di SLIM di situ juga ada proses selanjutnya, ada keterangannya. Misalkan penelitian, nanti di situ di SLIM juga ada keterangannya masih penelitian. Kalau untuk masing-masing layanan ini emang beda Mas, nggak semua layanan ada hard copy. Jadi untuk intinya dilihat di SLIM prosesnya seperti apa, karena masing-masing layanan itu prosesnya berbeda, tidak semua sama, berbeda-beda. Ada yang butuh hard copy, ada yang butuh soft copy. Nanti kalau misalkan di situ ada cap kayak fasilitas, ada produk yang perlu diambil, silahkan nanti ke loket, ada copy yang perlu diambil. Karena ada juga produk layanan itu yang tidak perlu diambil ke loket. Seperti misalkan perubahan data PIB jalur hijau. Nanti di situ ada juga di SLIM itu ada persetujuan perubahan datanya diupload di situ juga. Jadi nggak perlu diambil ke kantor. Nah, untuk yang misalkan layanan butuh produk dari kita ya, misalkan skep atau surat, tapi di SLIM tidak ada, silahkan datang saja nggak apa-apa. Atau tanya ke kami nggak apa-apa. Seperti cap, itu nggak apa-apa, emang harus diambil ke situ. Kayak BPJ juga harus diambil. Terus untuk yang kadang tanya itu untuk ekspor, pembatalan ekspor. Nah, itu sebenarnya di SLIM juga sudah ada. Di SLIM itu sudah diupload di situ. Hasilnya pembatalan persetujuannya diupload juga. Nah, itu kadang ada juga yang tanya, Pak ini kok nggak ada. Ternyata
pas kami bantu buka SIM-nya, Pak coba buka SIM-nya, ini masukin kode tiket pakai HP dia sendiri, pengguna jasa sendiri. Loh Pak, ini Pak di-download Pak. Nah ternyata ada di situ. Nah tolonglah pengguna jasa juga tahulah SIM-nya di mana. Kalau ada produknya dari kami, ya kalau bisa di-download, download di situ apa isinya, biar nanti jelas. Kalau misalkan isinya nggak sesuai dengan apa yang diminta, nggak sesuai dengan permohonannya, baru tanya, silahkan tanya. Bisa tanya ke sisi, ya emang sebaiknya tanya ke sisi. Kenapa ini permohonan hasilnya berbeda dengan permohonan yang saya minta, yang saya ajukan? Itu nanti silahkan tanyakan. Nah kalau misalkan nanti ada reject, silahkan diambil. Kalau misalkan reject kan nanti keterangan selesai, ditolak. Nah itu wajib diambil. Kalau ada hard copy ya, kalau ada hard copy silahkan diambil. Jangan didiemin di situ. Ya. Nah itu masih banyak di bawah yang di reject nggak diambil. Itu yang masih banyak. Iya. Kalau soft copy nanti emang nggak perlu nyerahin lagi ya. Kalau soft copy di reject, ditolak, silahkan upload ulang lagi. Mulai step dari awal lagi. Kalau misalkan beberapa hard copy ya, selain pendok ya, selain SPJM, itu kami bisa tolak kalau hard copy-nya tidak sesuai dengan soft copy yang diupload. Kalau untuk yang bisa upload ulang, itu emang hanya untuk pendok yang menggugurkan kode tiket. Itu nanti dia bisa langsung upload ulang, minta ke kami, Pak, misalkan dia inisiatif sendiri ya, dia salah upload, udah tahu duluan sebelum datang ke loket, Pak ini saya salah upload, minta aja ke loket, minta di reject, nanti kami reject langsung di situ bisa upload ulang. Enak kok, begitu Mas. Udah sangat mudah lah sekarang. Nah, ya itu tadi pertanyaan dari Indi Rafat, semoga terjawab ya Indi Rafat. Itulah alur proses pengajuan dokumen melalui SLIM. Tentunya ini kita ingatkan kembali ya, apa-apa aja yang harus dilakukan pengguna jasa tadi. Yang pertama melihat persyaratan, kemudian setelah mengajukan dicek lagi status dokumennya memerlukan apa aja. Nah itu di SLIM, tentunya kalau ada di SLIM kan juga ada yang status terakhir apa kan bisa dicetak tuh, cetak responnya itu bisa juga. Makanya harus diikutin juga di SLIM. Ya itu merupakan terobosan. Iya, udah kita bisa melihat status dokumen ya, transparansi kita sampai mana sih dokumennya biar nggak jadi pertanyaan. Nah ini ada juga lagi yang perlu kita tekankan, jika ada hard copy tadi yang harus diambil, silakan diambil, jangan didiamkan begitu saja. Iya, kalau hard copy-nya di reject atau ditolak, tolong diambil. Iya. Jangan biarin numpuk di situ. Terus ada lagi pertanyaan nih, kalau setiap hard copy yang disubmit, apakah ada tanda terimanya? Ya itu nanti di SLIM ada statusnya di SLIM, bisa dicetak responnya di situ. Hard copy-nya, proses terakhirnya apa, bisa dicetak di situ kok. Kita untuk sekarang kita nggak memberikan lagi stempel tanda terima ya. Iya. Jadi dipermudah semua di SLIM status terakhirnya apa. Silahkan dicek bagi yang mengumpulkan hard copy ya, karena tanda terima melalui SLIM kita sudah tidak menerbitkan lagi secara fisik, manual dan stempel ya. Lalu ini nih Pak, bagaimana kalau kita mengajukan dokumen di hari libur? Itu jadi pertanyaan nih, jam layanan PTSP bagaimana sih? Untuk soft copy, kapanpun bisa untuk pengajuannya. Untuk yang soft copy yang ada di SLIM itu, soft copy-nya bisa layanan apapun, kapanpun bisa. Mau jam 12, jam 2 malam. Memang untuk hard copy itu, bukan cuma hard copy sih, untuk soft copy juga. Soft copy maupun hard copy, tidak semua layanan 247. Jadi, nggak semua layanan itu dilayani 247. Misalkan saya ambil contoh untuk pemotongan jalur hijau. Pemotongan kuota mita hijau itu juga cuma hari kerja aja, dia kan nggak ada urgensinya lah,
kode izinnya sebenarnya nggak ada. Nah untuk yang dilayanin itu yang emang yang kayak kena NPD jalur merah atau kuning lah, NPD atau merah. Nah tidak semua ada 247-nya emang. Tidak semua bisa kita terima hari libur. Tapi kalau soft copy silahkan nggak apa-apa. Untuk SPJM kayak gitu kita tetap terima. Hari libur pun tetap kita terima. Memang tidak semua layanan. Tapi untuk layanan yang nggak 247 apa aja nanti bisa tanyain ke Sisi ya yang lebih lengkapnya, lebih lanjut ya. Ya, jadi itu semoga terjawab. Jam layanan kita untuk soft copy kita layani 24 jam. Ya. Bahkan hari libur pun. Ya. Untuk lebih jelasnya layanan apa aja yang dilakukan 24 jam ataupun yang hari libur atau tidak itu bisa dikonfirmasi di Sisi. Silahkan tanya saja ataupun jika ada kendala-kendala lain silahkan melalui saluran kami yaitu bit.ly/chat BC Priok. Ya. Sambil menuju pertanyaan yang lain, kita ingatkan kembali bahwa kita akan bagi-bagi hadiah setelah live Instagram ini. Ada merchandise, ada buku, kemudian ada ini apa ini? Pouch. Nah, bagi teman-teman kawan Prima yang aktif di live chat ini, tentunya nanti kita akan umumkan siapa saja yang berhak menerima kenang-kenangan dari kita dan mohon untuk konfirmasi alamatnya untuk kita kirimkan merchandise-nya ke depan rumah Bapak Ibu semua. Terus kita mau cerita apa lagi nih Mas? Oh mungkin kita cerita keluh kesahnya di PTSP seperti apa? Iya. Sebenarnya kerja di Prio ini enak-enak aja, di PTSP juga enak-enak aja. Kita kalau ketemu pengguna jasa yang misalkan mereka tanya, kita jelasin ini, Pak saya ini misalkan ada yang kurang, kami jelasin. Pak dokumen ini ada apa enggak? Tolong dilengkapi dulu. Nah itu misalkan mereka tanya sedikit, kita akan lihat juga pengajuannya apa, layanannya apa. Kita lihat syaratnya apa, Pak. Ini kok nggak ada di mana? Nah, kalau yang kita jelasin enak itu yang dia paham dengan dokumen yang dibawa itu enak. Jadi kita ngobrolnya juga enak. Oh ya Pak, ini nanti coba saya cari ini memang misalkan masih ada di kantor atau emang belum ada. Nah, itu enak. Ada juga tuh pengguna jasa yang saya pernah yang pengguna jasa yang sudah saya sampaikan, dia kopinya itu tidak sesuai dengan soft copy-nya. Jadi yang dilampirkan di hard copy itu kurang. Saya sampaikan, Pak, ini ada apa enggak? Tolong dilengkapi dulu. Orangnya enggak terima dong. Tolong diterima dulu, Pak. Ya tolong diterima dulu, Pak. Alasannya kantornya jauh. Kantor saya jauh, Pak, di sini. Tidak bisa, Pak. Silahkan dilengkapi dulu. Kalau sudah lengkap, baru nanti saya terima. Marah-marah orangnya. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau namanya pelayanan itu, jadi diterima dulu kalau ada yang kurang. Nanti baru yang kurangnya saya anterin ke sini. Pak, tolong dilengkapin dulu. Marah-marah aja orangnya. Ini namanya mempersulit. Kalau pelayanan itu terima dulu. Ya Allah, ini gimana mau jelasin? Sebenarnya kita kan nggak mengistimewakan satu atau dua orang. Jadi semua yang di loket itu kita sama lah, kita perlakukan sama. Ini misalkan ada yang kurang mau itu mita, SPPF kan ada juga dia. SPPF nanti jalurnya sama kayak merah. Kita perlakukan sama, misalkan ada yang kurang juga kita kembalikan. Jadi tidak ada yang kita istimewakan ketika mereka datang ke loket. Jadi jangan mentang-mentang misalkan alasannya kantor jauh atau apa, kita minta terima dulu marah-marah. Ini namanya mempersulit. Ya Allah Pak, ini silakan diambil dulu, dilengkapin dulu. Ya kalau kayak gitu kenapa Bapak nggak pastikan dulu, nggak cek dulu apa yang soft copy yang Bapak upload apa, sesuaikan. Makanya sebelum datang ke sini itu dipastikan dokumennya sudah sesuai dengan yang sudah diupload itu. Biar nanti ya mereka yang bawanya kurang, mereka yang marah-marah, sudah mereka bawanya kurang, mereka sendiri yang marah-marah, udah dikasih tahu baik-baik buat melengkapin, mereka yang marah-marah ya gimana? Silahkan ya, kalau akhirnya ya udah saya silahkan, kalau bawa mau komplain silahkan, mau lapor KI silahkan.
Saya udah Ya, menjelaskan tentu seperti ya. itu, kurangnya ini. Ya sudah, gimana lagi orangnya tetap ngeyel. Iya, itu Kayaknya harus memang susah tuh. harus dibaca lagi Iya, syarat-syaratnya ya bagi bapak yang ada di kejadian mereka itu. juga harus paham. Dibaca lagi Kan bisa syarat-syarat. dicek tuh di Slim, apa aja yang mereka upload, nomornya berapa, dan di situ kelihatan. Di situ kelihatan. Makanya apa yang mereka upload tuh udah kelihatan nomor berapa, dokumen apa, nomor berapa. Di situ nanti kelihatan, bisa dicetak. Nah itu pastikan yang di bawah itu udah sesuai. Semua udah di bawah. Jadi nggak usah nanti alasan kantor jauh minta diterima dulu. Kami nggak bisa terima itu. Semua nggak ada yang kami istimewakan. Semua kami perlakukan sama. Nggak ada, silahkan dilengkapi dulu. Begitu. Ya, betul. Kita melayani saat dokumennya sudah sesuai ya. Nah, ini Ya, ada lagi nih pertanyaan nih Mas. Apakah saat ini sudah tidak ada SPJK? Jalur kuning. saat ini betul udah nggak ada. Saat ini tidak ada ya. Ada lagi nih. Nah, kalau kita mau ambil dokumen nih, tapi nggak sesuai surat tugas, bisa nggak ya? Nah ini nggak bisa. Karena Nggak dokumen-dokumen ini banyak dokumen penting kayak SCAP, CO apalagi asli kan. Yang misalkan ada dokumen merah SPJM-nya asli. Kalau misalkan yang ngambil nggak sesuai, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Anda siapa? Nanti video-video, Pak kami mau ngambil ini, disalahgunakan, siapa yang mau tanggung jawab? Importer nanti komplain juga, misalkan CO-nya nggak ada, mereka udah merasa menyerahkan, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi itu filter buat kita juga. Kita juga memastikan bahwa dokumen ini atau produk layanan ini sampai ke tangan yang memang berhak untuk menerima, bukan orang lain. Itu yang harus kita pastikan. Kita nggak mau disalahkan juga dari sisi stakeholder atau pengguna jasa. Itu juga keamanan buat pengguna jasa. Begitu, Mas. Iya. Keamanan bagi pengguna jasa. Silakan. Iya. Dari untuk bening bayam nih yang bertanya ya, silakan diambil sendiri lah. Kita juga khawatir kalau dokumennya hilang, kita juga tidak mau disalahkan, mohon maaf. Silakan diambil sendiri. Di situ kan ada apa ya? Penting di Slim itu ada keterangan PIC-nya siapa ya. Silahkan nanti diisi, misalkan yang mau datang siapa, yang PIC kalau bisa jangan diisi direktur. Oh iya. Ya kalau bisa PIC yang diisi yang datang ke kantor. Kami ceknya biasanya PIC-nya itu atau surat tugasnya. Kalau dua-duanya yang ngambil itu nggak ada di situ, nggak ada di antara dua itu, terpaksa kami nggak bisa menyerahkan kalau nggak ada surat tugasnya. Ya demi keamanan itu juga, privasi. Biar dokumennya nggak disalahgunakan, misalkan ada produk nggak disalahgunakan. Dokumen penting itu semua dokumen penting. Kalau CEO, misalkan CEO nilainya ratusan juta, gimana? Siapa? Potong jawab. Tiba-tiba orang ini datang ngambil, nanti pasti ada yang komplain kalau misalkan nggak sesuai kan. Kita juga nggak mau seperti itu. Begitu, Mas. Iya. Ya, di note lagi untuk pengguna jasa, mohon untuk diisi pada saat pengajuan dokumennya jangan nama direkturnya. Silakan diisi nama yang datang ke kantor dan diambil oleh yang bersangkutan ya dokumen-dokumen penting itu. Nah, ini Mas, kita sudah dapat pemenang di live IG episode 19 ini yang akan mendapat merchandise kita, pouch Bea Cukai Priuk dan notebook Bea Cukai Priuk, yaitu yang pertama @virtualpolis Indonesia. Wih, tepuk tangan nih. Ini silakan Virtualpolis untuk mengkonfirmasi alamatnya ya di live DM di DM Instagram kita. Nah, ada juga satu lagi pemenang kita yaitu Exodus Internasional. Silakan Exodus Internasional juga mohon untuk mengirimkan alamatnya supaya Mercedes ini bisa diterima di depan rumah Bapak Ibu semua. Terus apa lagi ya? Wah, mungkin ini nih sepatah dua patah kata untuk yang perlu
pesankan kepada pengguna jasa supaya dokumennya lancar, supaya tidak terreject, itu seperti apa sih Mas untuk pengajuan dokumen PTSP? Ya, siap. Nah ini sebentar Mas, kayaknya ada yang tanya nih untuk permintaan CO dalam NPD nih. Oh ya boleh nih. Nah ini banyak juga yang tanya. Banyak juga yang tanya nih. CO dalam NPD gimana? Nah, itu bisa dicek di SLIM-nya. Di SLIM-nya nanti juga ada keterangannya. NPD itu semua layanan ada keterangannya. Harus nyerahin hard copy atau tidak. Misalkan dia di NPD-nya ada CO, tapi nanti NPD-nya keterangannya sudah selesai, tidak perlu menyerahkan hard copy CO-nya lewat NPD itu. Nanti CO-nya silahkan diserahkan lewat penerimaan soft copy biasa, CO yang jalur hijau atau yang lain. Jangan diserahkan di NPD. Kalau NPD-nya statusnya sudah selesai, sedangkan di situ ada CO, ada permintaan CO, kami tetap nggak bisa. Jadi opsinya cuma menyerahkan lewat penerimaan CO yang biasa itu, yang harus 90 hari. Nah, untuk NPD untuk saat ini memang hanya untuk yang ada barang contohnya. Kalau di NPD ada barang contoh, meskipun di situ nggak ada, nah, note buat pengguna jasa ya. Kalau misalkan di NPD ada permintaan barang contoh, tapi nanti nggak ada keterangan harus menyerahkan, datang aja ke kantor. Karena ada juga yang seperti itu. Misalkan ada permintaan barang contoh dari PFPD, tapi ternyata tiba-tiba ya di SLIM statusnya udah selesai. Nah itu tetap datang aja ke kantor. Itu emang dari kitanya yang agak miss lah. Harusnya itu emang diserahkan. Kecuali untuk CO seperti itu ya, yang NPD-nya ada CO, nanti cek di SLIM-nya kalau misalkan sudah selesai, tidak perlu menyerahkan CO-nya. Jadi CO originalnya tetap diserahkan. Cuma enggak dengan kode tiket yang NPD itu, diserahkan dengan kode tiket untuk penerimaan CO hijau. Hijau atau CO kalau diserahkan yang merahnya, tergantung jalurnya ya. Seperti itu Mas. Yeah. Nah ini untuk punya jasa lagi ya. Yeah. Ya terakhir atau masih ada lagi nih? Atau masih ada pertanyaan lagi? Gimana? Mau ada jawab lagi atau gimana Mas? Yeah, biar puas lah nih. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Nah ini ada yang tanya kok ganti kapal dari liner juga nih. Oh iya itu Mas, boleh Mas. Nah ini bisa konsultasi ke Sisi aja nih, bukan ke loket ini, bukan ke loket ini. Itu nanti biar Sisi yang jawab. Kenapa? Nanti kalau misalkan agak berat biar Sisi nanti tanyain ke bidang layanan terkait ya. Gimana Mas? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau kita akhiri? Ini masih sama ya Mas yang tadi. Mau tanya kalau terkena respon NPD hard copy apakah harus disubmit juga? Nah ini kayaknya nggak ngikutin dari awal nih, baru masuk gimana ya? Nah itu rekaman kita pasti ada di reel kita ya. Silakan dicek lagi untuk email Dinar. Nggak perlu ya kalau misalkan NPD nggak ada barcon, nggak perlu ya. Ya kalau ada CO tadi udah barusan saya jelasin. Kalau NPD tidak ada barcon, NPD yang diserahkan hanya yang ada barang contohnya ya. Iya. Itu aja. Nah, gimana? Nanti kita lihat lagi lah video ya. Sepertinya kita sudah cukup nih Mas. Ya, sudah bisa. Closing statement. Ya, statement buat pengguna jasa ya. Kami dari layanan PTSP, kalau misalkan kami ada salah, kami minta maaf. Kalau misalkan kami selama ini kurang ramah, kalau misalkan feedbacknya kurang baik, kami mohon maaf. Kami juga terbuka dengan saran. Di situ kami sudah menyiapkan juga untuk di situ ada kayak QR code. Di situ ada penilaian juga terhadap kami, kinerja kami, gimana pelayanan kami. Nanti bisa dinilai di situ, bisa di-scan. Di situ bisa di-scan atau dengan link yang kami berikan di situ. Jadi nanti bisa memberikan penilaian di situ. Saran, misalkan ada saran atau keluhan, silahkan sampaikan di situ. Kami juga tidak tutup telinga atau tutup mata ya. Kami tetap, insya Allah kami tetap akan melakukan perbaikan. Kalau misalkan ada pengguna jasa komplain, insya Allah kami akan tetap melakukan perbaikan. Nah, dari untuk pengguna jasa,
kami sarankan juga untuk melihat SLIM-nya. Tolong dokumen-dokumen yang diajukan itu tolong tetap dipantau sampai statusnya selesai. Sampai dokumen itu selesai. Jangan hanya cuma di awal nyerahin ke situ atau upload udah dianggap diterima. Nggak seperti itu. Nanti ada pemeriksaan berikutnya, ada penelitian lebih lanjut. Jadi mohon pengguna jasa untuk selalu cek SLIM-nya, statusnya apa. Tolong untuk selalu dicek biar dokumen yang misalkan dicek itu nggak numpuk di situ. Biar pengguna jasa juga tahu dokumen yang dibawa itu apa, statusnya sampai di mana. Begitu, Mas. Siap. Itu aja. Terima kasih Mas Aditya sudah berbagi informasi. Semoga informasi yang dibagikan ini bermanfaat bagi kita semua tentunya. Pada para pengguna layanan PTSP agar lebih jelas lagi supaya dokumennya dapat diterima dan dapat diproses dengan lebih cepat karena sudah baca persyaratan dan prosedur yang telah dibagikan, yang telah dijelaskan di live kita pada hari ini. Ya, siap. Sekali lagi kita ucapkan Mas Aditya sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, serta kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join live Instagram kita. Tentunya nantikan kembali episode live IG kita yang tentunya membawakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua di setiap hari Rabu pukul 10 di Instagram Bea Cukai Tanjung Priok. Oke, sepertinya ini saja yang bisa kita bawakan ya di live IG kita pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anjani dengarkan aku. Anjani tolong. Cukup mas. Aku tahu semuanya. Anjani sebenarnya HP-ku kecopetan di Kapadokia. Aku beli HP baru, tapi pas nyampe Indo dia nggak ada sinyal. Loh mas, masa kamu nggak ngerti sih? Kamu tinggal registrasi email di Bea Cukai. Gak mau kan kejadian kayak gini? Cara registrasi email di Bea Cukai Priok. Pertama, kamu harus daftarin email HP baru kamu ke www.beacukai.go.id/register-email. Setelah dapat kode barcode, simpan dan print barcode-nya sebagai salah satu persyaratan yang harus diserahkan ke Bea Cukai Priok. Selain itu, siapin juga persyaratan lain sebagai berikut. Setelah lengkap, bawa dokumen persyaratan tersebut ke kantor Bea Cukai Priok. Eits, sebelum ke sana, buat janji tatap muka terlebih dahulu ya. Di SLIM melalui halaman bcpriok.net biar gak ngantri. Ingat ya, prokes. Gampang kan? Jangan sampai kelewat loh. Menurut Perdirjen nomor Per 13 BC 2021, batas waktunya hanya 60 hari sejak tanggal kedatangan. Dan untuk mendapatkan pembebasan, paling lambat 5 hari setelah selesai karantina, menurut pasal 10 ayat 4. Mas,